Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang sebuah breaking news, yaitu pemain timnas Indonesia Kevin Dix yang akan gabung ke klub asal Jerman, Borussia Mönchengladbach, di akhir musim ini dari FC Copenhagen. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini, berkat dukungan dari teman-teman, channel YouTube Triple B, total subscribersnya telah melewati 1.095.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, agar channel ini bisa tetap berkembang secara pesat. Dan saya harapkan suatu hari bisa melewati 2 juta, mungkin sampai 3 juta subscribers. Dan seperti yang selalu saya katakan, bahwa sekali saya netral, maka saya akan tetap netral. Dan yang saya baca berita tadi pagi, baru tadi pagi sih, saya bisa buka HP saya ya, karena saya cukup sibuk kemarin. Jadi pada saat tadi pagi saya buka HP saya, maka di begitu banyak akun-akun sosial media yang biasa membahas tentang Timnas Indonesia, ada berita yang menyatakan bahwa pemain tim nasional Indonesia, Kevin Dix, akan gabung ke klub asal Jerman, yang tadi sudah saya sebut namanya, Borussia Mönchengladbach, yang saat ini dan dalam beberapa musim terakhir berkompetisi di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Jerman yang namanya Bundesliga. Kalau bagi saya teman-teman, ini adalah kabar yang sangat baik, karena dengan adanya pemain tim nasional Indonesia yang bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola di Eropa, tentu pemain tersebut yang nanti akan bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, sekarang ini dan juga saya yakin, kedepannya timnas Indonesia kita akan lebih sering lolos ke Piala Asia dan juga akan lebih sering bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi dengan demikian, ya tentu timnas Indonesia kita membutuhkan pemain-pemain yang berkarir di Eropa. Dan lebih baik jika mereka yang berkarir di Eropa itu bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Eropa. Dan saya juga bangga sebagai supporter timnas Indonesia bahwa ada pemain Indonesia yang sekarang akan bermain di Bundesliga, walaupun kita masih harus menunggu ya sampai pertengahan tahun ini, karena Kevin Dix baru akan pindah ke Borussia Mönchengladbach setelah musim ini berakhir. Dan dia dikontrak sebagai free agent, artinya tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh Borussia Mönchengladbach yang perlu diberikan kepada FC Copenhagen, karena kontrak dari Kevin Dix akan berakhir pada akhir musim ini. Jadi dia pindah sebagai free agent. Tapi kan Borussia Mönchengladbach juga paham bahwa Kevin Dix ini adalah pemain yang punya kualitas. Apalagi sekarang Kevin Dix adalah pemain yang akan bermain, saya yakin juga secara reguler bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dan feeling saya, ya kemungkinan besar timnas Indonesia akan minimal lolos ke round 4 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Nah, enakan ngomong ya kan, kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3, kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 3. Jadi ya sekarang memang timnas Indonesia kita ya sudah masuk lah ya ke tahap persaingan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan dengan adanya begitu banyak pemain yang bermain di Eropa, ya seperti yang selalu saya katakan ya, saya selalu konsisten ya sejauh ini, dan saya akan tetap konsisten dan juga konsekuen dengan pernyataan saya, bahwa dengan begitu banyak pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa, maka oleh karena itulah timnas Indonesia kita bisa masuk ke Piala Asia dan juga bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau nggak mungkin. Nggak percaya, ya lihat saja para pemain yang sebelumnya bermain di Piala AFF lalu kan. Kita lihat kualitas para pemain lokal kita. Kan itu faktanya. Ya, artinya mereka juga harus improve. Mereka juga harus berkembang agar bisa menyamai level permainan dari pemain-pemain kita yang bermain di Eropa. Maka itu tidak banyak pemain-pemain yang dibina di kompetisi lokal kita yang bisa masuk ke starting lineup. Kalau menurut saya hanya ada 3 atau 4 pemain. Seperti Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand tentunya, dan juga Witan Sulaiman. Ricky Kambuaya saja sekarang sulit kan untuk masuk ke
starting lineup. Dan sekarang dengan adanya pelatih baru, dia akan lebih ketat lagi untuk menyeleksi pemain. Tentu dia punya selera yang berbeda. Tapi saya yakin dia tetap akan mengandalkan mayoritas pemain-pemain kita yang bermain di Eropa. Karena itulah sekarang yang menjadi inti kekuatan dari timnas Indonesia kita. Dan berbicara tentang Kevin Dix, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa dia adalah pemain grade A+. Bukan saja grade A. Karena pemain ini sudah punya pengalaman bukan saja bermain di kompetisi sepak bola Eropa, tetapi juga bermain di kompetisi antar klub Eropa, yaitu seperti Liga Champions, Europa League. Jadi dari segi jam terbang memanglah dia adalah pemain yang bagus. Dan dia juga bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda, walaupun memang semuanya itu di lini pertahanan ya, karena kan dia memang punya naluri bertahan yang baik. Sayang juga waktu lawan Jepang dia tidak bisa bermain full, kalau nggak salah sampai 40 menit saja karena cedera. Tapi pada saat dia bermain itu, susah sekali tuh si Mitoma melewati dia. Wah, kuat sekali dia di pertahanan, tapi tampaknya ototnya ketarik pada saat itu sehingga dia kemudian nggak bisa tampil juga di pertandingan lawan Arab Saudi. Jadi dengan begitu banyak pemain yang bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Eropa, itu yang akan membuat timnas kita semakin solid. Bukan saja dalam bertahan, tapi tentunya juga dalam menyerang. Nah, memang Borussia Mönchengladbach bukanlah klub sepopuler seperti Bayer Leverkusen, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, atau juga VfB Stuttgart. Tetapi teman-teman, Borussia Mönchengladbach juga termasuk salah satu klub besar di Jerman. Bahkan Borussia Mönchengladbach ini punya track record untuk mengorbitkan pemain-pemain yang bisa membela tim nasional Jerman atau juga tim nasional negara Eropa lainnya. Ada banyak lah. Dan ini adalah faktanya, bahwa memang ini adalah klub yang mengorbitkan banyak pemain-pemain hebat. Jadi Kevin Dix masuk ke klub yang sekarang punya potensi untuk bersaing di papan atas, karena sekarang ini Borussia Mönchengladbach berada dekat zona papan atas, dan bukan tidak mungkin juga nanti akhir musim ini mereka akan menyelesaikan musim ini dengan berada di zona 5 besar agar bisa kembali bermain di kompetisi antar klub Eropa. Sebelumnya memang klub ini biasa bermain di Champions League, bahkan pernah juga kalau nggak salah menjadi juara dari Piala UEFA ya dulu ya, pernah juga menjadi juara Bundesliga, tapi sekarang klub ini kita lihat sudah mulai bersaing di zona papan atas. Jadi artinya Kevin Dix sekarang akan naik level lah, karena dia akan bermain di kompetisi yang jauh lebih ketat daripada kompetisi di Denmark. Dan Borussia Mönchengladbach merasakan Indonesia Effect. Ya kan, lihat saja akun sosmednya tiba-tiba meledak kan. Ya karena memang kita, supporter dari timnas Indonesia, akan selalu mendukung pemain kita dimanapun mereka bermain. Dan saya harapkan teman-teman akan tetap konsisten. Kalau saya sih konsisten. Jadi saya akan selalu mendukung. Karena para pemain membutuhkan dukungan kita. Mau mereka bermain di Eropa, mau bermain di negara Asia lainnya, mau bermain juga di kompetisi domestik, kita harus support. Bahwasannya jika mereka ada melakukan kesalahan, tugas kita adalah untuk mengkritik. Mengkritik atau memberikan saran tentunya, agar menjadi bahan evaluasi bagi mereka. Tetapi, lagi-lagi, seperti yang selalu saya ulangi, walaupun saya sudah mengatakan ini mungkin 20 atau 30 kali, bahwa jangan menghina atau menghujat mereka. Karena mereka juga tidak boleh merasakan tekanan secara mental. Mereka harus tenang bermain di atas lapangan. Dan kita tahu tentu mereka bermain agar bisa meraih kemenangan bagi timnas Indonesia. So anyway, Borussia Mönchengladbach adalah klub yang kompetitif. Bukan klub yang coba untuk survive. Bukan klub yang akan coba untuk bertahan di Bundesliga. Enggak, mereka adalah klub yang akan bersaing untuk bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa. Jadi ini adalah tempat yang baik bagi Kevin Dix. Usianya juga sudah usia yang matang, usia 28 tahun. Dan dia bisa bermain di fullback sebelah kanan, dia bisa bermain di wingback sebelah kanan, dia bisa bermain di fullback sebelah kiri, dia bisa bermain di wingback sebelah kiri, dia bisa bermain juga sebagai center back. Jadi dengan Kevin Dix bermain di Borussia Mönchengladbach, tentu ini artinya menambah jumlah pemain timnas Indonesia kita yang bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Eropa. Seperti Ragnar Oratmangun bermain bagi Dender di Belgian Pro League, di Liga Belgia, di Liga Pro Belgia. Dan jika nanti Jairo jadi dinaturalisasi, kabarnya kan memang dia akan dinaturalisasi ya. Berarti kita akan punya 2 pemain yang bermain di kompetisi kasta tertinggi Belgia. Karena Jairo juga yang saya cek ya, dia sudah mulai bermain sekarang bagi Antwerp. Dia bermain di posisi, dia bisa bermain di posisi defender dan juga ini loh, bisa bermain di posisi gelandang bertahan loh. Jadi ini pemain yang penting loh teman-teman. Jika Jairo ini bisa bergabung, artinya
kita akan punya banyak pemain dengan naluri agresivitas yang baik. Dengan demikian tentu ini akan menyulitkan para pemain tim lawan untuk bergerak secara leluasa. Nah itulah yang kita perlukan, pemain-pemain yang memang bisa berjuang habis-habisan di atas lapangan. Nah ini saya lagi melihat nih, Royal Antwerp ya, terakhir kali si Jairo itu main, bener gak nih? Nah betul kan, terakhir kali itu dia bermain pada tanggal 25 Januari baru saja nih. Nah dia bermain, kita harapkan tentu dia akan juga menjalani proses naturalisasi agar bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kemudian ada juga Jayid Ses yang bermain di Venezia, bermain di Syria, walaupun kita tahu sedang berjuang agar tidak terdegradasi. Ada Rafael Strijk yang sekarang bermain di E-League di Australia, di Brisbane Roar, walaupun berada di zona papan bawah. Ada Kelvin Verdonk, kembaran saya kan, mirip kan mukanya kan. Nah dia juga bermain di Eredivisie. Ada Eleanor Reinders juga bermain di Eredivisie, kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belanda. Ada Tom Hay juga bermain di Almere City, walaupun sedang berjuang agar tidak terdegradasi klubnya. Jadi semakin banyak pemain-pemain yang bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Eropa, itu yang akan menambah kualitas dari timnas Indonesia kita. Tapi biar bagaimanapun, mereka harus tetap bertahan di Eropa. Mau mainnya di kasta tertinggi atau di kasta kedua, sebetulnya gak ada masalah juga. Seperti Ole Romani yang bermain di Oxford, hampir juga dia mencetak gol kan, di debutnya kan. Karena divisi Championship itu ya ketat juga. Ya tidak beda jauh lah dengan Premier League ya di Inggris. Jadi teman-teman, saya sangat bangga dan saya senang sekali. Dan saya harapkan Kevin Dix fit untuk pertandingan lawan Australia. Karena kita perlu Kevin Dix bermain di sektor sebelah kanan. Dia bukan saja pemain yang mampu bertahan secara baik, tapi dia juga pemain yang punya visi untuk membagi bola. Buktinya, dia dipercaya sebagai penalty taker bagi klubnya. Pemain yang dipercaya sebagai penalty taker adalah pemain yang punya naluri yang baik dalam urusan mengeksekusi penalti dengan level akurasi yang baik. Nah, maka itu dia dipilih sebagai penalty taker dan dia lebih banyak sukses mengkonversikan penalti. Artinya kita butuhkan Kevin Dix di sebelah kanan untuk banyak memberikan suplai bola dan tentunya dalam urusan bertahan. Sambil kita tunggu lagi nanti update dari pemain timnas Indonesia atau juga tentang timnas Indonesia, saya pikir sekarang saatnya kita memberikan full support bagi semua pemain, jajaran pelatih dari timnas Indonesia agar mereka siap tempur nanti pada bulan Maret. Aduh, saya sudah tidak sabar lagi nih untuk pertandingan antara Australia versus Indonesia. Tapi saya harus sabar karena masih lama teman-teman. Masih nanti tanggal 20 Maret. Tapi kita sebagai supporter tidak boleh kendor dalam memberikan support kita. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.